panggilan Nikita Mirzani ternyata tidak sesuai dengan laporan awal, maka penyidik berhak dengan segala kewenangan dia yang diatur di undang-undang dengan sebutan diskresi itu bisa mengeluarkan SP3. Polda Metro Jaya telah menetapkan Nikita Mirzani bersama asistennya Mail di kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Mail atas nama Nikita Mirzani kepada Reza Gladys. Namun kemarin pengacara Reza Gladys menghadiri Mabes Polri karena Nikita Mirzani dan Mail sudah ditetapkan tersangka namun masih belum ditahan. Lalu bagaimana dengan SP3, surat penghentian pemeriksaan apabila Nikita Mirzani nantinya tidak terbukti bersalah di kasus ini? Kemarin kita mendapat info bahwa pengacara dari pelapor datang menyambangi Mabes Polri untuk memasukkan suatu keberatan, di mana dia melapor ke Kapolri Sekyu Irwasum terkait penyidik yang belum menahan Nikita Mirzani. Saya bingung kenapa polisi dalam hal bekerja itu harus diintervensi, apalagi kan sudah jadi tersangka. Harusnya pelapor itu ikut proses yang memang diatur di dalam aturan hukum yang berlaku. Nah, terkait penyidik, harusnya kita dari PH ataupun sebagai advokat itu mengerti bahwa penyidik itu bekerja itu berdasarkan pasal 7 KUHP, dan juga tugas dan wewenangan penyidik itu sudah pasti diatur di dalam Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang 28 tahun 1997. Nah, ini harus kita hormati, kita hargain. Apalagi status seseorang baru ditetapkan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro, sebagai tersangka. Hak-hak tersangka itu harus juga dilindungi. Harus juga betul-betul jangan adanya sesuatu yang akan melanggar hak azazi dari tersangka itu sendiri. Saya rasa pihak pengacara pelapor paham itu. Nah, yang aneh dari pihak pelapor, kenapa mereka berharap Nikita Mirzani ditahan? Kewenangan menahan itu adalah diskresi pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, bukan dengan cara kita menekan-nekan orang itu wajib ditahan, karena syarat-syarat ditahan juga sudah diatur di dalam hukum acara itu sendiri. Misalnya takut melarikan diri, mengulangi perbuatan yang sama, lantas juga menghilangkan barang bukti. 3 poin ini sudah bisa tidak terpenuhi kalau memang terkait Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pasti akan kooperatif, pasti juga tidak akan melakukan perbuatan yang sama karena memang dia tidak merasa berbuat ataupun menghilangkan barang bukti. Barang bukti sudah pasti disita oleh pihak kepolisian. Yang kita dengar ada berupa HP. Nah, jadi seharusnya pelapor itu berterima kasih dalam tempo singkat penyidik bisa menetapkan seorang Nikita Mirzani dengan asistennya dengan dugaan pengancaman, pemerasan, dan tidak pidana pencucian uang.
Kenapa penyidik sangat hati-hati? Karena begitu menaikkan seseorang menjadi tersangka, penyidik ini harus mendalami. Betul nggak orang yang sudah disangkakan itu ada kausalitas, ada hubungan hukum langsung dengan pelapor. Nanti dalam pendalaman penyidik pada saat pemanggilan Nikita Mirzani ternyata tidak sesuai dengan laporan awal, maka penyidik berhak dengan segala kewenangan dia yang diatur di undang-undang dengan sebutan diskresi, itu bisa mengeluarkan SP3. Tapi kita tidak mau berandai-andai. Kita serahkan semua itu ke penyidik Polda Metro Jaya. Kita hormati proses yang ada di Polda Metro Jaya, dan biarkan kewenangan itu ada di pihak penyidik Polda Metro Jaya. Jangan ada yang intervensi ataupun memaksa Polda Metro Jaya, CQ penyidik harus menahan. Itu jelas melanggar hak asasi dari terlapor, yaitu Nikita Mirzani yang sebagai tersangka. Ingat, ajas equality before the law, persamaan hukum untuk masyarakat. Jadi tidak boleh mentang-mentang pelapor, mentang-mentang terlapor sudah tersangka, hak-haknya akan hilang. Nggak boleh begitu juga. Nah, ini yang bisa kita kasih pemahaman ke pihak pelapor, dalam hal ini pengacaranya, agar bersabarlah. Kita ikutin proses yang ada di Polda Metro Jaya. Saya di sini hanya sebagai praktisi hukum, mencoba mendukung pihak kepolisian yang telah bekerja menetapkan seorang menjadi di Polda Metro Jaya sebagai tersangka, yaitu Nikita Mirzani, dan biarkan Nikita Mirzani dengan asistennya itu memberikan keterangan seluas-luasnya dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, sehingga semua itu bisa terkuak, bisa semua terbuka. Apakah ada mens rea dari seorang Nikita Mirzani meminta sesuatu dengan cara mengancam dan telah menerima dari hasil ancaman tersebut secara paksa? Harus ada pemaksaan, harus ada kata-kata yang menekan, harus ada kata-kata yang memang orang tersebut tidak berdaya, sehingga orang ini sebagai korban menyerahkan sesuatu berupa uang atau benda atau hal lainnya kepada seorang Nikita Mirzani. Karena yang namanya pidana harus ada kausalitas langsung. Karena kita tahu ini adalah delik pidana umum biasa. Sehingga karena delik ini merupakan delik absolut yang mengalami korban sendiri, harus si korban dengan pelaku. Nah, pelakunya siapa? Itu loh. Bagaimana cara proses penyerahan uang itu? Apa yang merasa dia terancam? Kalau memang yang merasa terancam terkait produknya dari si pelapor, itu kan bercerita sebenarnya yang memang dilakukan Nikita Mirzani sebagai bagian dari masyarakat untuk melakukan suatu edukasi terkait penggunaan kosmetik kecantikan. Nah, itu dari kita. Itu dari saya, Advokat Dr. Tobas Tumorang. Semoga kita menyerahkan proses ini ke pihak penyidik Polda Metro dan kebenaran akan menemukan jalannya. Saya hati-hati ya, ada pelayan victim tuh yang pura-pura baik. Ini harus dijelaskan juga, harus diterangkan juga oleh para penyidik sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Nikmir ditetapkan sebagai tersangka. Harus dibuat rentetan peristiwanya, disampaikan peristiwa bagian mana yang memenuhi unsur pemerasan, begitu. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan sampai gue tidak terbukti bersalah.
Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat, untuk kepentingan umum, mungkin siapapun, kami pun juga boleh, kami pun juga bisa, selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan. Dari kasus perseteruan yang akhirnya berujung pada laporan Reza Gladys atas dugaan pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani, meskipun Nikita ditetapkan menjadi tersangka namun belum ada proses penahanan. Tentu kita masih menunggu kelanjutan dari perjalanan seorang Nikita Mirzani atas laporan Reza Gladys ini. Just information nih guys ya, gue udah menandai nama-nama yang nanti kepada Bagaimana bapak-bapak kalian guys? Jangan lupa hukum kasih di komentar, Indonesia. like, Coba bapak dan nonton masukan deh, Pak. agar Itu tambah siaran seru ulang yang buat Komisi 9 mereka manggil berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru update dan suka nempel-nempelin tanah air produk dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.